Saya kok curiga jangan-jangan memang satu sisi memang ada kekuatan yang ingin menginfiltrasi kekuatan ekonomi kita baik dari dua sisi tadi, tetapi di sisi yang real ekonomi sesungguhnya ini juga bisa menjadi semacam kambing hitam gitu loh. Seolah-olah ketidakberdayaan para elit untuk menyentuh persoalan-persoalan yang sederhana tadi di masyarakat tadi selalu mengkambing hitamkan loh ini loh kita tuh selalu tidak punya banyak ruang gerak, kita mempunyai keterbatasan karena gitu kan, karena kita sudah gitu kan, sudah terlanjur mempunyai komitmen dengan berbagai macam lembaga-lembaga dan itu selalu muncul itu adalah warisan masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di dalam program IC The Real Talk Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Maria. Kali ini kita berada di kampus UI, ya, di FISIP UI Universitas Indonesia Depok. Lagi sedang tutup semua ini, nggak ada, padahal biasanya ini ada mahasiswa baru. Ini minggu-minggu pertama mahasiswa baru. Hari ini kita punya teman sahabat yang sudah sangat lama. Terima kasih sudah datang bersama kita Dr. Eni Sri Hartati, tentunya ahli ekonomi. Sedikit dari perempuan yang ahli ekonomi yang masih berpikir lurus gitu. Waras apa lurus? Waras. Akal kalau sehat. lurus nggak jamin kalau lurus. Minimal masih waras lah. Mbak Eni, selamat datang. Kali ini Terima kita kasih. ingin diskusi tentang sistem ekonomi, sistem politik kita gagal, sistem ekonomi moneter ambyar. Dalam studi-studi kita di kelas, ya, kalau kita bicara political ekonomi, kalau kita bicara tentang pembangunan, salah satunya tentu kita bicara tentang makroekonomi, tentang bagaimana sebetulnya kedaulatan ekonomi Indonesia ini tergantung pada international finance, gitu ya, IMF, World Bank dan sebagainya. Bagaimana kita yang di Departemen Ilmu Politik itu kadang-kadang agak kesel juga karena kita bicara pembangunan demokrasi tapi indikatornya itu angka-angka yang kadang-kadang kita itu apa itu artinya dengan angka-angka moneter dan sebagainya seperti itu. Betul. Nah, jadi kita akan diskusi banyak hal seperti itu, bagaimana posisi Indonesia hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 dan sebagainya, semuanya menjadi variabel-variabel yang semakin memperburuk kondisi ekonomi, ya, keuangan negara kita. Terus kadang-kadang saya tanya juga ke Bang Nursi, Bang, sebetulnya negara kita ini sebenarnya punya duit enggak sih? Kok saya tidak mengerti kayak gitu ya, kemana uangnya, di mana uangnya, dari mana uangnya. Sepertinya pemerintah selalu mengatakan tidak ada uang dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi gimana nih Bang Nursi? Iya, isu terakhir yang kita tahu dalam rangka mengatasi COVID, 3 undang-undang mau diubah. Ya. Undang-undang BI, Undang-undang OJK, Undang-undang LPS. Nah, padahal pada saat yang lain setelah mereka mengubah Perpu diterima menjadi undang-undang, sesungguhnya BI sudah menerima beban apa yang disebut burden sharing. Cuma memang fasilitas pinjaman jangka pendek. Nah, ternyata mereka geser menjadi fasilitas jangka panjang. Saat yang sama kita lihat serapan anggaran buruk, sehingga keluar pemerintahan betapa buruknya efektivitas pemerintahan karena serapan anggaran buruk. Maka dilihat di sebelah daerah dari 34 provinsi misalnya, ternyata hampir 20 provinsi serapan anggaran di bawah 30%, berkurang 28, 32, 34 gitu posisinya. Dalam bahasa sederhana terjadi persaingan di moneter yang terjadi persaingan tidak sehat antara suku bunga, BI rate, indeks harga saham gabungan nilai tukar dan inflasi. Saat yang sama fiskalnya nggak punya duit. Bagaimana memandang situasi seperti itu? Ya, jadi terus terang sebelum merespon tadi ya, Bang disampaikan Bang Nursi, sebenarnya gini Mbak Husnul. Jadi kita itu di dalam membahas perekonomian Indonesia, terkadang itu antara realita dengan apa yang diomongin di elit itu sama sekali nggak nyambung. Termasuk yang kita bicarakan ini, jangan-jangan ini bukan persoalan gitu loh, karena
ekonomi Indonesia sampai hari ini masih primitif saya bilang. Karena apa? Karena kita mempunyai sumber daya yang luar biasa banyak, sampai hari ini mengubah saja untuk memberikan sedikit saja nilai tambah kita nggak mampu. Tetapi kita mulai mampu atau kebijakannya nggak ada. Nah, ini bisa kita telusuri, bisa dua-duanya. Tetapi yang pasti sampai hari ini ekonomi kita masih sangat-sangat primitif untuk kondisi global ekonomi yang sekarang sudah berbicara 4.0 gitu kan, bahwa kita menghasilkan garam saja nggak punya, kita punya lautan luas, kita punya daratan yang luar biasa agraris berjuta-juta kilometer, tapi kita masih impor pangan gitu dan sebagainya. Nah, tiba-tiba setelah COVID ini yang selalu muncul setiap ada persoalan ekonomi, selalu yang dibicarakan di awang-awang semua. Ada persoalan moneter, ada persoalan fiskal, global trade, ada persoalan macam-macam gitu kan. Buat masyarakat ini iku opo gitu loh. Ini apa sih sebenarnya yang ingin ditampilkan ke publik oleh ke masyarakat. Jadi alasan apa lagi gitu loh yang mau ditampilkan. Walaupun betul saya sebagai orang yang belajar ekonomi, memang apa yang disampaikan Bang Nursi tadi benar, ada persoalan moneter kita, ada persoalan di sisi fiskal kita gitu kan, itu semuanya betul. Tetapi saya hanya ingin kembali flashback menyampaikan realitas ekonomi kita, bahwa kalau kita sebenarnya mau benar-benar serius mengurusi, menyelesaikan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi kita, persoalan yang kita hadapi ini sederhana sekali, yaitu bagaimana kita mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang real untuk masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar ekonomi atau aktivitas ekonomi ini tumbuh gitu kan, tetapi di mana positioning masyarakat yang di dalam mandat konstitusi harus disejahterakan itu tidak tampak positioningnya gitu loh. Jadi kita mau bicara mulai dari mana? Fiskal yang seperti apa sih yang bisa benar-benar menyentuh gitu kan, menyentuh persoalan real masyarakat. Dan kalaupun kita berbicara moneter hari ini, katakanlah moneter ini kita dikangkangi oleh kekuatan besar misalnya, dan kita selalu tunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan maha besar itu. Lalu kekuatan maha besar itu perannya apa untuk menyentuh persoalan-persoalan real masyarakat tadi? Saya kok curiga jangan-jangan memang satu sisi memang ada kekuatan yang ingin menginfiltrasi kekuatan ekonomi kita baik dari dua sisi tadi, tetapi di sisi yang real ekonomi sesungguhnya ini juga bisa menjadi semacam kambing hitam gitu loh. Seolah-olah ketidakberdayaan para elit untuk menyentuh persoalan-persoalan yang sederhana tadi di masyarakat tadi, selalu mengkambing hitamkan loh, ini loh kita tuh tidak punya banyak ruang gerak, kita mempunyai keterbatasan karena kita sudah terlanjur mempunyai komitmen dengan berbagai macam lembaga-lembaga, dan itu selalu muncul itu adalah warisan masa lalu. Nah, terus sampai kapan kita akan berhenti di situ? Kalau sampai di situ kan kita mestinya mundur ke sedikit, kalau pertanyaan terlanjur komitmen dengan pihak luar, itu kan kalau dalam ilmu namanya ekonomi terbuka, gitu ya. Padahal kalau kita ambil dari prinsip ekonomi politik, kita lihat sebagai ekonomi terbuka, itu sudah dijalankan ketika Washington Consensus mulai dengan gegap gempita diterapkan posisinya. Kalimat mereka waktu itu di tahun 80-an istilahnya deregulasi, debirokratisasi. Kan gitu keren. Dan itu diulang di 2014 itu diulang. Hasil dari deregulasi, debirokratisasi 80-an hasilnya adalah jatuhnya 97-98. Nah, hasil deregulasi, debirokratisasi 2014 adalah ketidakmampuan kita menghadapi COVID. Artinya dalam bahasa yang sederhana kita ngeliat begini, loh ternyata orientasi ekonomi terbuka itu seperti yang dibilang oleh Stiglitz, dia punya kegagalan di berbagai lini. Amerika hari ini bicaranya dua istilah, Husnul, split USA, split tanpa off. Yang kalimat kedua, split of USA. Kebayang nggak? Yang satu bicaranya split USA, yang satu lagi a split
split of USA. Ini kalimat ini sesungguhnya sudah muncul pada posisi 2017 di Chicago University ketika mereka melihat Trump kebijakannya nggak nyelesain masalah. Trump itu bahkan melahirkan problematik terpecahnya bangsa-bangsa dengan mendukung habis-habisan kulit putih, supremasi kulit putih. Dan saat yang sama, Stiglitz bilang, loh ini akan memperbesar ras diskriminasi dan ditambah lagi dengan problematik makin tingginya tingkat ketimpangan yang mereka sebut sebagai kanker stadium 4. Nah, kita mencontoh ke sana. Kalau dalam konteks ideologi ya pemikirannya. Jadi kalau Amerika itu kan the private lead public. The private lead public kan? Di mana memang Amerika berangkat dari market centered paradigm. Nah ini kan yang mau dibawa ke Indonesia. Nggak cuma Indonesia, ke dunia. Dalam konteks IMF, World Bank, sehingga WTO termasuk. Orientasi kita yang diregulasi dan dibirokratisasi pertengahan 80-an yang kemudian yang sangat terkenal dengan Thatcherite Reaganite waktu itu privatization. Dan kita juga mengikuti itu sementara mengikuti tanpa konstruksi power structure-nya, masyarakatnya dan sebagainya tidak sama. Betul, dengan asumsi di ruang hampa, gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan satu, kalaupun kita sudah dalam posisi yang sama dengan prasyarat yang telah ada di Amerika pun, itu ternyata sekarang gagal. Nah, apalagi gitu kan, apalagi jadi prasyarat market based centered paradigm itu sebetulnya sudah usang. Dengan adanya trade war kemarin itu sudah bukti nyata bahwa konsep itu sudah usang dan terbukti gagal. Gitu. Nah, jadi kalau kita flashback mereka yang dengan istiqomah lah ya, artinya istiqomah itu dia menerapkan market percaya betul kepada kekuatan pasar dan mereka prasyarat untuk atau instrumen kelembagaan dan sebagainya mereka penuhi saja itu gagal. Nah, apalagi kita yang serta-merta hanya mengekor tanpa menyiapkan prasyarat-prasyaratnya atau memenuhi prasyarat-prasyaratnya, infrastruktur kelembagaan dan sebagainya. Sampai di situ sebentar, Husnul, ini menarik. Eni menyatakan kita hanya mengekor. Artinya begini, saya mau bilang, artinya begini, betapa kaum akademisi yang menjadi teknokrat, betapa kaum akademisi yang menjadi birokrat, yang kemudian disebut oleh mereka the Washington Police Administration itu, Police Administration, pada hakikatnya cuma sekedar perpanjangan tangan dari pemikiran mereka. Jadi dia menjadi alat propaganda sebetulnya secara ilmiah. Sepertinya market center itu luar biasa loh kawan-kawan kita kadang-kadang itu sampai pede banget. Kayak seperti Tuhan gitu ya melihatnya. Padahal mestinya kan ada kontestasi, kritik terhadap pemikiran teori itu. Tapi ya kadang-kadang kita seperti digendam digendam dengan pemikiran itu. Itulah satu-satunya channel untuk menjadi sejahtera. Terkadang juga ini sebuah penunjukan bahwa dirinya sudah berada di level itu. Jadi mungkin apakah itu teknokrat termasuk juga akademisi gitu kan? Pembangunan paling tinggi. The stage of growth. Jadi mass pace yang consumption itu. The stages of growth Maslow itu posisinya. Lalu diikuti sama Rostow, the stages of growth posisinya. Lalu diikuti sama banyak kalangan lain termasuk katakan maaf nih, mereka yang lahir dari MIT, mereka yang lahir dari Harvard, mereka posisi kayak gitu kan, waduh Pak, tunduk dan patuh. Padahal di Oktober kemarin itu Martin Feldstein, profesor dari Harvard, ekonom, tapi latar belakangnya ada Illuminati. Dia bilang begini, the waste is despair. Putus asa sudah dia menghadapi perang dagang yang Anda bilang tadi. Usang sudah. Nah, mari kita lanjutkan ini. Bagaimana ternyata kita tidak boleh menjadi pengekor. Sebenarnya itu kita tuh gimana ya, nggak habis pikir. Kita sudah diwariskan oleh the founding father kita sebuah peta jalan yang benar-benar nyata. Dan itu benar-benar digali dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Plus kalau dengan bahasa agama, dengan ketauhidan mereka yang luar biasa, ketauhidan sosial terutama, dengan konsep yang ada di pasal 33.
Tapi kita sibuk ke sono kemari gitu kan, mengagung-agungkan sebuah dewa, sebuah berhala. Nah, kalimat tepatnya berhala. Oh iya. Yang sekarang benar-benar terbukti, dan kita sekarang pun sudah dalam ditunjukkan dengan kasat mata itu masih nggak punya malu. Oh iya. Dengan the founding father kita. Oh iya. Nah, bukti sampai hari ini nggak punya malu sama the founding father atau nggak punya malu sama diri sendiri karena kegagalan bercermin sebagai bentuk kegagalan. Kan mestinya kalau kita lihat kan dari beberapa waktu yang lalu saya sering berstatement bahwa kesalahan terbesar atau dosa terbesar kita adalah berbohong pada diri sendiri. Oh iya. Siapa itu kira-kira tuh? Mereka yang berkuasa dong berarti ya. Ya yang pasti ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita berbohong, paling konsekuensinya cuman kadang dicemberut sama Mbak Husnul apa Bang Nursi gitu loh. Karena kalau saya berbohong artinya, jadi kan nggak punya implikasi kepada kepentingan publik. Iya, oke. Nah kembali lagi Mbak tadi ya, kalau bagaimana sebetulnya secara sederhana tadi kan hitung-hitungan makro ekonomi, hitung-hitungan yang angka-angka sehingga demokrasi itu dihitung dengan apa yang terjadi di BEJ atau apa? Sekarang namanya bukan BEJ ya? BEI yang kayak gitu kan, bursa efek dan sebagainya yang seperti itu kan, kadang-kadang itu kalau di dalam demokrasi padahal bursa efek itu bisa jadi cuma judi. Nah, iya kan? Memang judi. Saya masih nggak mau main itu karena banyak ininya kan, nggak jelas kan transaksinya itu dianggap. Ya karena dia harus menciptakan peluang untuk profit taking kan, kapan dia harus memposisikan, kapan ngambil untung, kapan itu, dan itu secara bisnis bisa jadi memang sah gitu, sah secara definisi bisnis ya gitu. Maksud saya kembali lagi kepada persoalan yang tadi, kalau dilihat dari kebijakan moneter, ya kebijakan fiskalnya kita atau makroekonomi dia dalam development itu kan ada social development, itu perempuan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kemudian ada economic development itu infrastruktur, agriculture, industri. Tapi ini yang berhubungan dengan uang-uang kan, perbankan, kayak gitu-gitu ya, makroekonomics. Itu yang kadang-kadang untuk saya sendiri juga kurang paham kayak gitu melihatnya. Dan kita pun juga belum tentu dipahami oleh masyarakat luas itu sebetulnya bagaimana? Jadi sederhana sekali menurut saya. Sekarang kalau konteksnya kita berbicara mitigasi COVID atau penanganan COVID dan ingin segera memulihkan ekonomi dari COVID, ya kita tinggal sederhana sekali, tinggal kembali penyebabnya apa. Jadi penyebab dari penurunan ekonomi baik secara global maupun yang terjadi di ekonomi kita ini karena bagaimanapun karena COVID. Walaupun sebelum COVID memang ekonomi kita sudah tidak dalam kondisi yang baik atau ya bisa dikatakan cenderung rusak gitu. Tapi kerusakan yang cepat dan masif ini memang bagaimanapun karena COVID. Jadi dampak dari adanya COVID, karena begitu ada COVID ini aktivitas ekonomi seluruh masyarakat di lini manapun, di sektor manapun, mau kecil, menengah, besar sama terganggu. Nah artinya sumber persoalannya ini kan terganggunya aktivitas. Nah tetapi begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dianggap sangat sakti itu, karena kenapa saya bilang sangat sakti? Karena kebijakan itu mengamputasi segala kelembagaan yang ada. Yang ada powernya cuma pemerintah gitu kan. Karena DPR diamputasi, BPK diamputasi, bahkan Undang-Undang 2020 ya. Undang-Undang nomor 2 itu. Nah, dan isinya kalau masyarakat benar lihat atau bukan, kalau masyarakat mungkin nggak semuanya paham ya karena itu sangat teknis kan, minimal mahasiswa. Coba mahasiswa lihat dari seluruh teks yang ada di Undang-Undang nomor 2 yang tadinya Perpu itu, dan berbagai macam delivery program detailnya, kira-kira mana yang benar-benar to the point ataupun tersangkut terkait lah, ataupun nggak to the point ya, terkait dengan COVID. Karena isinya itu sebetulnya undang-undang keuangan, masalah keuangan, memang betul. Jadi yang dibicarakan adalah bagaimana memperlebar defisit, bagaimana memberikan
keleluasaan terhadap berbagai kewenangan berbagai sektor dan sebagainya, termasuk juga memperluas kalau saya bilang bukan memperluas, kalau bahasa mereka kan kewenangan semua diperluas dari mulai sektor fiskal, sektor moneter tiga-tiganya, dari Bank Indonesia, dari OJK, dari LPS semua diperluas gitu. Tetapi sekali lagi perluasan itu sebenarnya yang mana yang benar-benar menjawab sumber persoalan COVID-nya ini, kecuali mungkin anggaran untuk kesehatan. Nggak ada. Kecuali kesehatan. Jadi nggak usah ditanya yang mana. Nggak ada pasal yang bisa. Nggak ada. Karena apa? Karena untuk menangani COVID ini kan butuh yang namanya usaha atau aktivitas yang extraordinary. Yeah. Nah, extraordinary itu yang benar-benar menyesuaikan, beradaptasi dengan musuh kita si COVID ini gitu kan. Tetapi yang dilakukan kan melakukan berbagai macam mengotak-ngatik gitu kan, mengotak-ngatik kewenangan lembaga-lembaga dan sebagainya. Saya takutnya justru nanti ada pilkada, nanti ada pemilu dan sebagainya atas nama COVID, dia bisa memanfaatkan keuangan ini. Saya yakin begitu ini selesai, kalau dulu kita mengenal BLBIG dan Bulog Gate apapun, ini bisa COVID Gate. Tapi kan kayaknya belum ada yang ngomong, jadi ini COVID Gate. Tapi kan di dalam Undang-Undang 220 mereka bilang tidak bisa dipidana karena dalam rangka melaksanakan. Tapi kan gini Bang, tetapi gini, undang-undang itu setahu saya hanya bisa dibatalkan dengan undang-undang yang di atasnya. Jadi kan ini ada undang-undang nomor 2, ada undang-undang juga keuangan negara, ada undang-undang juga tentang bank sentral, ada undang-undang OJK, ada undang-undang yang lain yang itu sifatnya setara. Saya nggak tahu ya, saya bukan ahli hukum tata negara, tapi mestinya logikanya sesama undang-undang tidak boleh saling mendahului seperti bus kota, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana mungkin ada sebuah undang-undang itu kekuatannya bisa menganulir semua undang-undang yang lain? Jadi ini kan mahadasar dong berarti gitu. Nah sekarang kemahadasarnya itu bisa bertahan apakah bisa lifetime? Karena pemegang kuasa hari ini saya yakin kan dibatasi oleh umur yang namanya 5 tahun. Mereka bilang sampai dengan 2022. Iya. Jadi Undang-Undang 220 itu terutama untuk defisit di atas 3%, itu mereka sebut sebagai terbatas pada 2022. Oke. Nah pertanyaan saya, kalau memang itu benar-benar diyakini sepowerful itu, mengapa sampai hari ini tetap tidak mampu meyakinkan para pemegang atau eksekutor teknis di lapangan? Jadi kalau pembelaan lihat, mereka sederhana. Kayak saya lihat, kenapa kok penyerapan anggaran tetap rendah, semua aktivitas itu tetap rendah? Karena mereka masih meyakini bahwa ini nanti harus mereka bertanggungjawabkan. Jadi kalau kan teknokrat kita atau birokrat kita kan tetap berpikir nggak mungkin kan nanti setelah mereka pensiun, setelah berganti rezim, tiba-tiba ada undangan ke hotel Predio gitu kan, nggak lucu gitu kan. Nah itu yang artinya berarti kekuatan hukum itu, hukum di Undang-Undang Nomor 2 yang penuh kekebalan tadi ternyata nggak bisa efektif. Sampai di situ berarti ada 3 masalah kalau pakai kata-kata Francis Fukuyama. 1, kepemimpinan tidak efektif, kata Francis Fukuyama. 2, kebijakan tidak efektif. Yang ini bicara baru soal tadi kebijakan tidak efektif. Kan gitu kan ya? Nah, lalu berikut yang paling menarik, agendanya tidak efektif. Jangan dijadikannya. Tetapi ada pembelaan Husnu di antara mereka. Saya ingat betul ketika krisis di 2008 yang kemudian kita terkena dampak di 2009-2010 ya. Salah satu pembelaan mereka kan soal apakah 2008 itu krisis atau tidak. Lalu mereka kemudian membail out Bank Senturi gitu ya. Kemudian mereka bilang tidak bisa dipidana. Saya bilang bisa dipidanakan gitu. Lalu ada satu argumen mereka lagi yang kali ini juga mereka diam-diam sebenarnya mereka malu menggunakannya. Apa itu? Lack of time.
policy life of time. Jadi ada jeda waktu untuk efektifnya sebuah kebijakan di masyarakat. Mereka bilang begini, kalau saya ingat betul nih pernyataan para ekonom yang menganut mekanisme pasar gitu posisinya. Mereka bilang jeda waktu dari sebuah kebijakan yang terbit sampai dengan jatuh ke masyarakat di pasar itu antara 4 sampai dengan 6 bulan. Iya. Lama betul saya bilang. Saya yakin kalau itu. Kalau Anda bilang 4 sampai dengan, saya jawab, kalau Anda punya posisi begitu, maka Anda tidak sadar bahwa yang namanya COVID, saya balikin ke suasana COVID. Suasana darurat. Kalau suasana darurat tidak bisa dibilang mereka terjawab oleh teorinya sendiri. Iya, gagal mereka sendiri. Iya, gitu kan. 6 bulan tetap aja belum. Padahal belum tentu sebenarnya nggak selalu jeda waktu itu selama itu tergantung 3 kekuatan itu bagaimana leadershipnya, bagaimana agendanya dan sebagainya. Tetapi kalau mereka sendiri meyakini ada jeda waktu, sementara COVID ini bukan menunggu bulan tapi menunggu hari gitu loh. Jadi bahkan menunggu detik sekarang gitu kan. Ini bagaimana mungkin mereka melakukan itu? Jadi kan jadi kalau begitu yang primitif bukan sekedar ekonominya. Kalau Anda ngomongnya begitu, itu kan terjawab sendiri kan dengan statement dia bilang ini jeda waktunya efektif untuk minimal 6 bulan. Nah, COVID itu nggak bisa menunggu bulan gitu loh. Jadi siapa yang primitif? Tapi balik lagi ya, kalau kita di politik melihat political economy kan independent variabelnya kita melihat negara, power, melihat public policy, distribution of resources, decision making process. Ya, tadi menarik Mbak Eni bicara tentang ini persoalan negara yang pendiri bangsa. Kalau saya nggak berani ngomong founding fathers, founders atau fathers and mothers. boleh. Kalau fathers nanti dia benar. Ada Cut Nyadin, ada Siti apa yang dari Taman Siswa. Nah, balik lagi, ini kan persoalannya sekarang yang kita mengarah kepada privatization. Kalau tadi deregulasi itu kan sebetulnya biasa katanya mau bikin privatization. sudah bocor itu sesama market liberal, ideolog liberal yang dari fakultas sebelah gitu ya. Ketahuan juga namanya Universitas Indonesia mau di privatization, tapi katanya ini juga ide-idenya World Bank. Kalau dulu katanya ada perjanjian ada 14 industri yang itu harus diprivatisasi, termasuk pendidikan. Sementara pendidikan itu adalah tujuan dari public goods itu, public utilities yang seperti itu. Jadi kalau dilihat kembali sebetulnya kalau kita mau istiqomah dengan munajat para pendiri bangsa, sebetulnya kita itu harusnya public lead private yang kayak gitu kan. Tapi ini kan sekarang private kan sudah menguasai hajat hidup. Nah, mengembalikan itu kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan apa? Kalau saya nasionalisasi semuanya aja kayak gitu kan. Orang politik kan ya udah nasionalisasi, kita usir lagi dari Indonesia atau kita akan diembargo. Dan saya yakin orang Indonesia itu kalau dia embargo dijedot survival resiliensinya muncul. Pinter-pinternya itu muncul. Nah ini kalau ngelihatnya gimana, kayak tadi garam. Garam itu katanya 75% kita impor dari 95% kalau untuk yang industri. Untuk industri 95%. Rumah tangga? Rumah tangga sih sebenarnya harusnya tidak. Tapi kan karena lebih murah ya. Contoh ya, anak-anak IT dulu yang anak ITB, pokoknya aktivis-aktivis zamannya di KPU dulu, mereka ini punya pendampingan petani garam. Ya jadi petani ya istilahnya. Petani garam. Petambak garam. Dia bikin dari Indramayu sampai Madura sana. Dia ajarin yang namanya bagaimana supaya garam, produk garamnya itu lebih bisa diterima. Dia masuk ini ke substitusi di pasar-pasar. Tahu nggak apa yang terjadi? Ditelepon sama mafia impor. Terus ini ada juga kawan kalau di Aisyah kan punya bimbingnya itu punya ekonomi yang kegiatan ekonomi, bikin sabun. Unilever itu nelpon ke Aisyah. Padahal ini kan untuk kepentingan kelompok yang belum pada level private yang kayak gitu. Nah,
how the system works actually di dalam ekonomi ini ada lembaga-lembaga pasar gitu, ada IMF, World Bank, ada negara. Sebenarnya itu sederhana sih, yang penting nggak kemaruk. Sebenarnya di dalam konstitusi pun tidak menutup kemungkinan peran private dan juga diberi ruang gitu kan. Mungkin juga negara semuanya kan? Negara. Cuman kan yang diminta oleh konstitusi itu cuman sekecil kok. Yang menguasai hajat hidup orang banyak. Air, apa aja itu? Ya, jadi sektor-sektor yang kalau pengelolaannya itu pertama dia memang dibutuhkan oleh masyarakat luas, dan kedua kalau sektor itu bisa mensejahterakan masyarakat luas, jadi seperti misalnya tambang tadi memang nggak semua masyarakat butuh hasil-hasil tambang, tapi tambang itu menjadi spesial produk yang benar-benar itu anugerah Tuhan gitu, yang itu barang langka, apalagi yang non new renewable ya, artinya tidak non renewable itu jadi kebelibet. Nah, itu saja yang ditugaskan kepada negara agar dikawal untuk kepentingan publik. Di luar itu silakan. Jadi mau mengundang investasi yang bergerak di seluruh sektor industri yang manufaktur, tapi kan kebiasaan kita gitu. Itu cuma tapi kembali kita kan jual yang raw material itu. Justru persoalannya itu kita terbalik. Jadi yang hajat-hajat hidup orang banyak tadi diserahkan kepada swasta, tetapi swasta yang ingin investasi ke sektor-sektor bisnis komersial itu yang terhambat dan dihambat. Gitu loh. Jadi dihambat dan terhambat akhirnya. Jadi kalaupun ini semua kemudahan itu dengan fairness, minimal dengan fairness saja lah, nggak perlu yang muluk-muluk, ada fairness, ada transparansi gitu kan, kebijakan gitu. Maka sebenarnya arus investasi yang sangat berkeinginan masuk ke Indonesia di sektor-sektor komersial tadi banyak. Dan itu tidak akan mengganggu yang namanya kepentingan publik. Misalnya dengan berbagai macam tadi sumber daya. Oke, jadi sumber dayanya kalau ditambang silahkan itu pengelolaannya atau untuk menjadikan nilai tambah dari yang tadinya ketika diangkat dari perut bumi itu masih menjadi komoditas yang raw material tadi, silahkan industri-industri manapun, apakah itu asing, apakah itu dalam negeri, silahkan olah. Tetapi pengelolaannya yang tadi itu oleh negara gitu loh. Jadi misalnya eksplorasi segala macam itu kan bisa kalau di tata kelola migas maupun juga minerba di berbagai macam negara itu kan tetap ini ada aturan-aturan yang ketat dari negara. Tetapi bagaimana investasi asing, investasi dalam negeri, swasta lah intinya, investasi swasta itu memberikan nilai tambah, mengolah dan menjadikan berbagai macam produk-produk hilirisasi dan sebagainya, itu memang diharapkan. Nah ini tidak, justru yang benar-benar mengeruk dari ekstraktif itu langsung diserahkan kepada private gitu loh. Dan upaya-upaya untuk melakukan berbagai macam pengolahan itu sampai hari ini tidak ada, dan itu benar-benar by regulated. Karena aturan-aturannya ketika mereka nggak mematuhi di Undang-Undang Minerba dulu untuk melakukan penjernihan, untuk melakukan pembangunan smelting dan sebagainya, aturannya yang diubah. Jadi Anda boleh tetap tidak dilarang asal memberikan royalti, asal membayar bea keluar. Bukan sekarang ada kewajiban katanya mereka mesti bikin smelter gitu, refinery. Ya tetapi aturan itu nanti disiasati dengan mereka membangun atau memberikan nilai tambah itu berapa persen. Kan bukan itu gitu kan. Jadi diakali dengan angka-angka akuntansi. Nah, sehingga kembali lagi yang begitu sebenarnya yang tidak memberikan kontribusi terhadap nasional interest kita. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya dulu
Tiongkok misalnya. Tiongkok kan kita kenal negara yang sangat sosialisme, terus sangat semuanya ditentukan oleh pemerintah. Tapi hari ini hampir semua industri, investasi yang industri yang datang ke sana tidak hanya diberikan karpet merah, diberikan jaminan gitu kan, dan difasilitasi gitu kan. Nah, artinya sebenarnya kalau kita belajar dengan tata atau sistem ekonomi yang berkembang hari ini, kita semakin yakin bahwa sistem yang diberikan sebagai peta jalan menata perekonomian kita di pasal 33 itu valid dan sekarang benar-benar terbukti. Jadi Dr. Muhammad Hatta itu tidak hanya sekedar berbicara mendayung di antara 20 itu kan, antara sosialisme dan kapitalisme, bukan sekedar itu, tetapi beliau benar-benar mempunyai suatu garis atau sistem ekonomi yang pada saat itu kan benar-benar, kalau sekarang kita 75 tahun yang lalu ya. 75 tahun yang lalu, dan kalau kita hari ini saja terkaget-kaget betapa luar biasanya pemikiran waktu itu. Dan itu yang kita sia-siakan. Jadi sebenarnya kalau balik dan diingkari. Kalau kita ngelihat Hatta gitu ya. Di tahun 34 itu Hatta sudah menulis judulnya Gagalnya Kapitalisme. Tahun 34. 34 loh dia nulis. Nah, di 34 Gagalnya Kapitalisme. Tapi sebetulnya kapitalisme udah gagal lama. Ya, waktu kolonialisme itu sebetulnya perkepanjangan dari kapitalisme. Kapitalisme bisa bertahan karena kolonialisme. Jadi artinya kalau dilihat dari struktur begini, materialisme, kapitalisme, kolonialisme. Model begitu strukturnya. Jadi anak kandung kapitalisme itu kolonialisme atau imperialisme. Sementara anak kandung dari materialisme adalah kapitalisme. Posisi begitu. Nah, perdebatan itu ternyata cukup panjang. Dalam bahasa yang sederhana saya melihatnya begini, Eni dan Husnul. Orang-orang Indonesia itu punya jangkauan berpikir jauh ke depan. Ketika Hatta menyatakan gagalnya kapitalisme pada tahun 34 itu belum tersiar satu kekuatan pemikiran betapa kapitalisme memang sudah gagal. Hanya mereka melihat tentang Perang Dunia Pertama. Hanya dilihat pada persoalan Perang Dunia Pertama kan sesungguhnya cuma soal perebutan ekonomi antara Uni Eropa tepatnya dengan Amerika. Dan dimulai dengan persoalan inflasi sampai akhirnya muncul Amerika sendiri melahirkan The Fed misalnya contohnya, dan melahirkan macam-macam sarana dan lembaga perekonomian untuk mengunggulkan Amerika. Nah, kalau melihatnya begitu, sesungguhnya Indonesia di tahap berikutnya di tahun 45 itu juga sudah punya jawaban seperti yang dirumuskan Hatta. Tetapi ada tetapinya lebih dalam lagi yang orang tidak tahu ini. Pada tahun 45 sampai dengan 49 ketika digempur dengan aksi militer 1, aksi militer 2, Kaharudin Yunus, scholar ekonom pertama dari Indonesia, dari Amerika, lulusan Amerika pertama di Amerika, namanya Kaharudin Yunus, menulis tentang bagaimanapun yang namanya ekonomi kapitalisme itu tidak akan pernah bisa bangkit. Keluarlah 2 buku dia, buku berseri namanya Ekonomi Kebersamaan. Judul bukunya aja Ekonomi Kebersamaan. Dan ekonomi kebersamaan itu, Husnul, dia menerjemahkan dari tiap sila Pancasila, dahsyatnya. Dia mulai terjemahkan dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial dia terjemahkan. Buat siapa buku itu ditulis oleh Kaharudin Yunus? Buat kelawan pemikiran Soekarno. Jadi waktu itu sudah terjadi perdebatan pemikiran hebat. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa IC The Show posisinya bahwa sesungguhnya jangkauan berpikir Indonesia itu sudah jauh ke depan. Kalau kita mau membuka literasi yang ada, saya punya semua kebetulan. Bagaimana Hatta menulis tentang kegagalan kapitalisme, bagaimana Kaharudin Yunus menulis tentang ekonomi kebersamaan, itu dijawab. Bagaimana kemudian perdebatan pemikiran ekonomi politik, saya ulang, bagaimana perdebatan pemikiran ekonomi politik Indonesia di era tahun 29 tepatnya sampai dengan tahun 50-an itu luar biasa hebatnya. Kebetulan kita punyalah referensi seperti itu. Menjadi masalah, kenapa kita kemudian dengan demikian mudah diserang sampai akhirnya kita tadi jadi pengekor, dan akhirnya kita seolah-olah tidak mampu mengatasi problematik kita sendiri dan tetap tergantung pada luar. Ketika burden sharing meningkat, dan burden sharing bukan untuk jangka menengah saja, tapi juga untuk jangka panjang. Gambaran yang paling nyata adalah meningkatnya cadangan devisa sebesar 137 miliar US dollar.
yang kemudian diindikasikan sebagai kemampuan membayar hutang dan ekspor sebagai 9 bulan. Pada hakikatnya kan semu. Impor bukan impor. Iya, pembayaran impor dan pembayaran utang luar negeri 9 bulan. Pada hakikatnya kan semu. Di mana semunya? Karena ternyata dia tetap menunjukkan ketidakmampuan fiskal melakukan pembiayaan. Artinya ada yang salah. Saya ingin mengatakan begini, kerangka berpikirnya sedemikian hebatnya setelah tahun 56-an, tapi begitu dihadapkan pada kenyataan. Jadi kira-kira buat orang awam gini Mas Husnul. Iya. Kita itu dengan berbagai macam tadi alibi itu ini ada persoalan pembiayaan harus dengan defisit dan sebagainya, dengan menambah dan memaksa BI menjadi kasir pemerintah. Tetapi ternyata setelah itu dipenuhi pun nggak bisa belanja. Jadi nauzubillah gitu loh. Nggak bisa belanja. Jadi saya kasih data ya. Jadi data triwulan 2. Triwulan 2 2012 itu yang sudah clear karena itu kan sudah publish. Nah, jadi itu pemerintah kan sudah pegang yang namanya Undang-Undang Nomor 2 tadi. Sudah diberikan kewenangan mau defisit 6% ya silahkan. 6,3. Ya, terus DPR juga sudah monggo, saya tutup mata, nggak ngotak-ngatik gitu kan, dan diberikan kekebalan. Polisi kan nggak bisa ya. Tapi yang terjadi apa? Pengeluaran pemerintah minus 6,9%. What is name gitu kan? Apa artinya? Berarti segala tadi yang kita bicarakan muluk-muluk tadi itu kuncinya itu orang nggak bisa kerja kok. Enggak, makanya saya sering sampaikan sudahlah nggak usah cari kambing hitam. Jujurlah pada diri sendiri, karena ketika kita jujur itu memulailah minimal ada satu yang kita sadari dan kita ada niat untuk memperbaiki. Tetapi begitu kita bohong, apalagi bohong dengan diri sendiri, satu kali kebohongan itu harus diteruskan dengan beribu-ribu berjuta-juta kebohongan. Karena nutup kebohongan. Nah, kalau dilihat dari kebohongan itu yang ditutup-tutupi terus begitu ya posisinya. Itu sebenarnya yang mereka bohongi siapa? Diri sendiri. Oh, diri sendiri. Terutama diri sendiri. Itu karena jadi mimpi dulu. Jadi itulah yang kalau ini kan jadi hanya melahirkan halusinasi akhirnya. Oh, anak jadi sekarang bilang, sekarang halu aja. Itu halu aja. Nah, akhirnya kan semua terbukti sekarang karena mungkin kalau politik halusinasi masih laku karena yang penting kan confident memberikan keyakinan. Okay. Kan hope. Jual hope. Tapi ekonomi itu persoalannya harus terjawab, bisa makan enggak? Bisa dapat kerja enggak? Itu persoalannya, soal real gitu loh. Jadi nggak bisa dengan ditimpa dengan berbagai kebohongan yang satu ditimpa lagi dengan kebohongan karena ukurannya lebih real terlihat, ya. dan itu mas dan itu artinya itu semua orang. Jadi ketika ada persoalan ekonomi itu ditanyakan kepada 10 orang, kalau mereka bermasalah 9 orang pasti akan menjawab, minimal 9 orang akan menjawab bermasalah. Beda dengan pilihan politik. Jadi entah dia jagonya kayak apa, kalau dia sudah cinta mati, maka apapun jawabannya mungkin 10-10-nya oke. Gitu. Nah, tapi kalau ekonomi tidak. Jadi dan itu terbukti kan dari berbagai macam survei apapun, ketika ditanya bagaimana persoalan ekonomi yang sedang dihadapi, semuanya jawabannya sama. Memang kita bermasalah. Kecuali buzzer ya. Ya itu di luar kajian akademik lah. Yang ini kan sekarang modelnya kan menggunakan buzzer, menggunakan media propaganda yang menceritakan keberhasilan walaupun kondisi. Ya berarti kan harus kalau memang berhasil kenapa harus diceritakan oleh orang lain? Masyarakat sendiri akan bercerita. Jadi nggak perlu buzzer dong. Artinya kalau mereka masih membutuhkan buzzer, itu artinya mereka mengakui dengan sendirinya sebenarnya. Mengakui bahwa sebenarnya ya memang tidak berhasil gitu. Ada upaya menutup-nutupi ya dan memutar balik ya begitu ya. Ya minimal kan teorinya sederhana. Yeah. Jadi kalau memang Anda sudah yakin berhasil, kenapa harus Anda minta bantuan orang lain untuk mewartakan bahwa Anda berhasil? Itu kan psikologis yang awam bisa pahami. Tapi kan itu konstruksi jujur. Yang Anda sampaikan itu kan konstruksi jujur. Ini banyak ada lagi ya, yang kalau saya memahami isu politik ekonomi yang batasan-batasan negara itu kan
tidak terlalu, atau ya kan international finance, global finance itu atau negara-negara besar itu bisa masuk dengan mudah. Salah satunya saya pernah bikin penelitian di Pulau Bangka ya, yang timah, tambang timah. Gitu ya. Sebetulnya kita itu yang tadi balik lagi, jual semuanya dijual. Betul. Padahal kalau kita mengambil 10% aja subsidi ekspor atau impornya itu, ini bikin lempengan, ini kan timah. Menggunakan timah. Salah satu yang penghasil timah terbesar kan salah satunya Indonesia. Tapi pada saat yang sama yang menentukan harga itu juga bukan Indonesia. London ya kalau timah ya. London atau New York. Jadi ada New York, ada London. Dan itu terus LME. Dan itu London Metal Exchange. How the system. Nah, itu saya bilang, sebenarnya kegagalan membangun confident tadi itu ditimpakan, mengambing hitamkan dengan problematik semuanya telah ditentukan oleh yang namanya kekuatan invisible hand di global. Nah, padahal sekali lagi kalau kita berbicara data, perekonomian kita, keterikatan dan juga ketergantungan kita dengan global nggak ada 20% kok. Uang 56% itu konsumsi rumah tangga dan 33-34% itu investasi. Jadi mostly lebih dari 80% itu ada di dalam kendali kita. Nah, artinya kalaupun itu ada PMA nggak lebih dari 16%, total BKPM itu nggak ada 16%. Dan itu juga terbukti lagi dengan angka penyerapan lapangan kerja yang kecil. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita benar-benar mau tidak harus inward looking yang seperti swadesinya si Gandhi dulu ya, sampai ahimsa, swadesi nggak se ekstrem itulah. Kita tetap bisa mengikuti globalisasi, bisa tetap bermitra dagang dengan banyak negara, tetapi kita fokus bagaimana mengoptimalkan sumber daya kita. Jadi sederhana tadi, kalau kita pernah punya satu kajian tentang bagaimana kita membangun yang namanya mother industry. Karena itu kan semua industri itu kan sebenarnya harus dimulai dari hulu, downstreamnya dulu, industri dasar. Dan di industri dasar itu apa yang tidak punya Indonesia? Dari kekayaan yang ada di bawah perut bumi, di atas perut bumi, dan di hamparan bumi. Tapi ini bisa disebut sebagai hari gini proteksi, bukan hari proteksi. Gini inward looking, kan bisa begitu dibilangnya. Ini bukan masalah inward looking. Jadi ini kita memberi protektif. Oh sekarang iya, dan Trump itu lebih gila. Dengan aturan. Misalnya, Anda boleh ekspor ke Amerika, tapi aturannya itu menyebabkan nggak bisa lu ekspor ke sana. Itu yang namanya non-tariff barrier. Jadi mereka mempropagandakan yang namanya dulu awalnya GATT ya, terus jadi WTO dan sebagainya, Uruguay dan sebagainya. Tetapi mereka kompensasi dengan lebih dari 4.000 yang namanya NTBs, non-tariff measurement, atau NTB dulu, non-tariff barrier. Jadi boleh secara ini angka gitu, apakah itu dalam bentuk bea masuk, apakah apapun itu disepakati, tarif namanya. Mereka sepakat. Tetapi mereka ganggu nanti loh, ini kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan detail kita nggak bisa. Jangan aja bohong kan gitu. Itu artinya apa? Proteksi kan gitu. Kita selalu produk pertanian kita juga selalu diusik dengan subsidi dan sebagainya. Padahal mereka jauh lebih besar. Tapi kan orang bangga kalau ngikutin WTO. Oh iya, udah ini standar internasional. Jadi bangga dengan kita sudah mengikuti standar internasional. ISO berapa gitu kan. Padahal itu omong kosong. Saya mau sampaikan. Jadi sebenarnya saya katakan sekali lagi, kalau kita dalam konsep tadi inward looking itu tidak selalu protektif. Bukan protektif. Apalagi itu untuk national interest. Karena ketika seorang pemimpin itu menjalankan mandat konstitusi mensejahterakan rakyat, itu jauh lebih agung, jauh lebih luhur dari segala apapun penilaian orang. Nah, hari ini di Amerika terjadi perdebatan tajam juga. Tapi ya juga jangan terus Trump American First-nya gila gitu. Iya. Gitu kan. Yang saya mau bilang, selain tadi perdebatan split of USA, hari ini di kalangan tubuh Republik yang mendukung Trump,
dan kemudian di kalangan Joe Biden yang mendukung dari Demokrat, itu muncul perdebatan. Apa iya kita harus menarik diri dari WTO? Dia sebenarnya tanpa bertanya itu dia sudah dengan adanya tarif 54% dan trade war itu kan sebenarnya dia sudah makanya kemarin dia dikalahkan oleh WTO dalam konstitusi sama Cina, dikalahkan dia sudah. Yang mereka sampai katakan seperti itu karena sesungguhnya mereka khawatir ketergantungan mereka terhadap Cina soal mineral earth. Tapi dalam konstruksi menyeluruh begini ngelihatnya, kenapa sampai saya persoalkan WTO dan teman-teman banyak di Indonesia begitu berbangga kalau sudah berorientasi pada WTO, IMF dan World Bank. Konstruksinya begini, ternyata orientasi dari Unholy Alliance, gitu ya, aliansi busuk ketiga lembaga tadi, WTO, IMF dan World Bank, yaitu yang disebut dengan Unholy Alliance, gitu posisinya, itu menyadarkan beberapa kalangan di dalam, gitu, di dalam tubuh Amerika. Baik MIT maupun Harvard. Dan termasuk Stiglitz itu kan itu. Iya. Makanya saya mau bilang, jadi dalam perdebatan mereka terakhir, mereka bilang begini, oh ini ternyata kita salah katanya. Iya. Kita harus, jadi ada keberanian maksudnya begini. Dan mestinya Bu SMI kan lama di sana ya. Mestinya kan tahu persis gitu permainannya seperti apa. Enggak bisa. Kalau dibilang mestinya itu normatif. Enggak bisa. Ini salah. Enggak, ini salah di sini kalau begini, saya ngambil contoh begini, Husnul, saya ngambil contoh begini. Ketika orang cetak ribut-ribut cetak uang misalnya, di Amerika juga ramai. Dan terbukti sekarang 3 triliun US dollar mereka gunakan stimulus paket. 3 triliun US dollar posisinya. Mereka cetak uang. Walaupun mereka dalam konstruksi, saya ingin mengatakan begini, orang Indonesia ini kalau melihat sesuatu itu parsial, dia tidak menyeluruh gitu loh, dia tidak menyeluruh. Dalam bahasa sederhana saya sama Husnul, mbok ya pakai gitu pendekatan struktural fundamental ke fungsional gitu loh, jangan cuma sekedar struktural fungsional aja mereka pakai gitu ya, tanpa melihat struktural fundamentalnya. Jadi 3 triliun kita cuma 300 triliun gitu. Iya, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau dibalikin lagi ke dalam cara berpikir Unholy Alliance yang kemudian sekarang terseok-seok gitu ya posisinya, dan kemudian masuk ke dalam cara berpikir ini inward looking, pada hakikatnya semua G7 inward looking. Iya. Semua G7. Iya. Sebetulnya kan itu national interest. Iya. Sebenarnya itu ya looking dalam rangka national interest. Gitu. Nah di belakang itu saya mau bilang sama Husnul, saya mau bilang kayak ini. Perilaku G7 inward looking pada hakikat menyadari bahwa yang namanya COVID-19 adalah perang ekonomi berbasis biologi. Jadi penanganannya tidak bisa penanganan biasa. Itu masuk ini betul tadi. Penanganannya mesti ekstra ordinary gitu. Nah, ketika Anda menangani dengan cuma menaikkan, oh ini naikin defisit anggaran, defisitnya terhadap PDB sekian. Itu kalau siklus konjunktur. Iya. Jadi kalau ini kan setiap orang sakit, maksudnya kalau sakit mah kan masa iya minumnya Panadol. Nggak bisa kan? Gitu kan. Nah, ini semua obat pakai ilmu sapu jaga. Sebentar. Kita ini harus menjelaskan apa perbedaan extraordinary sama siklus konjunktur. Mesti dijelaskan itu. Silakan. Jadi kan ya seperti kita kan, kalau hidup itu kan kadang up and down. Nah, bisnis kan juga gitu. Pro-cyclical sama kontra-cyclical itu namanya siklus konjunktur. Siklus konjunktur. Jadi kadang naik, kadang turun. Nah, itu biasa. Jadi itu normal justru kalau di dalam ekonomi. Nah, supaya ini naiknya tidak kebablasan dan atau naiknya di sini ya, naiknya nggak kebablasan dan turunnya juga nggak jeglek, maka harus ada kontrasiklical gitu. Itu kan dengan defisit anggaran segala macam gitu agar seimbang lagi. Teorinya begitu. Kalau ngomongin mesti harus seimbang. Itu benar kalau penyakitnya adalah karena siklus konjunktur, siklus bisnis. Ini bukan. Ini COVID. Gitu lah. Jadi ada perbedaan. Jadi sebenarnya saya nggak mengatakan kepada pemirsa bahwa COVID-19 sebagai perang ekonomi sebagaimana artikel saya di awal Januari, ini saya sedang mengatakan, jangan dilihat sebagai namanya siklus konjunktur, harus dipandang sebagai namanya perang ekonomi. Kalau perang ekonomi, seluruh daya upaya Anda pakai untuk menghadapi peperangan itu, gitu. Dan berpikirnya dan sumber daya yang harus kita inventaris, sumber daya yang kita punya kemampuan. Jadi kayak Pak Dirman dulu, kemampuannya bambu runcing ya bambu runcing dan kita menang gitu loh. Tidak harus. Lah kita nggak punya bedil kok gitu loh. Di era COVID itu kita itu optimasi pangan.